istiqomah itu sangat kita perlukan, karena istiqomah itu adalah adanya kesatuan apa yang difikirkan, yang dirasakan, yang dilakukan, dan yang diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluk Berkah Channel. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan bimbingan dan petunjuknya buat kita semua, hingga di sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul, karena sesungguhnya alam semesta ini dijaga oleh malaikat. Kalau siang dijaga oleh malaikat siang, kalau malam dijaga oleh malaikat malam, dan mereka bertemu secara bersamaan di waktu subuh dan di waktu asar. Karena itulah asar ini adalah waktu yang begitu istimewa buat kita semua. Kenapa? Karena ketika malaikat siang sebentar lagi meninggalkan alam dunia ini, naik ke langit, dan kemudian mereka bertemu Allah dan ditanya oleh Allah, apa yang kau saksikan pada hambaku? Maka jikalau asar kita manfaatkan seperti ini dan selalu istiqomah kita melakukan seperti ini, maka malaikat kemudian menjawab, kami datang, hambamu sedang bersujud kepadamu. Begitu pula jikalau subuh kita tidak pernah melewatkan, maka malaikat siang, malaikat malam, jikalau kita istiqomah tidak pernah absen dari sholat asar seperti ini, dari sholat subuh, maka malaikat siang maupun malaikat malam selalu menyaksikan bahwa kita termasuk hamba-hamba Allah yang qanidin, hamba-hamba Allah yang patuh, yang tidak pernah meninggalkan titah perintah Allah, terutama meninggalkan sholat. Karena itulah pada kesempatan ini, terkait dengan itu semua, pas ini kajian Riyadhus Shalihin babnya adalah bab istiqomah. Istiqomah itu dari wazan istaf'ala, istaqomah, bentuk masdarnya menjadi istiqoman. Istaqomah yastaqimu istiqoman, dari kata koma. Wazan istaf'ala itu bermakna adalah meminta kepada fa'il untuk melakukan sesuatu, memohon kepada fa'il untuk melakukan sesuatu. Kalau istaqoma yastaqim, istiqoman adalah mengarahkan kepada orang yang menegakkan, orang yang tegak, orang yang berdiri itu untuk melakukan sesuatu. Dan orang yang istiqomah itu disebut dengan mustaqim, orang yang lurus. Maka istiqomah itu sangat kita perlukan, karena istiqomah itu adalah adanya kesatuan apa yang difikirkan, yang dirasakan, yang dilakukan, dan yang diucapkan. Jadi orang yang istiqomah itu adalah antara yang ada di hati, yang difikiran, dan yang diucapkan serta yang dilakukan itu satu. Dan jikalau antara yang diucapkan dan yang dilakukan itu beda, itu orang munafik. Apa ciri orang munafik? Idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Ciri-ciri orang munafik itu adalah jikalau berkata-kata dia dusta. Berarti apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa yang diucapkan itu tidak sama dengan apa yang difikirkan. Apa yang dilakukan, yang diucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diperbuat. Tapi orang istiqomah itu adalah antara yang diucapkan, yang difikirkan, yang dirasakan, dan yang dilakukan itu satu.
Itu yang disebut dengan orang yang punya integritas atau orang yang punya kepribadian utuh. Nah, berbicara tentang orang-orang yang istiqomah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 112, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka beristiqomahlah kalian, maka satukan antara yang Anda fikirkan, satukan apa yang Anda ucapkan, satukan apa yang Anda rasakan dengan apa yang Anda perbuat. Itu termasuk bagian dari istiqomah. Maka istiqomahlah kamu kama umirta, seperti jalan yang benar, jalan yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi sesungguhnya Allah ini mengingatkan kita semua, manusia itu sebetulnya bukan makhluk bumi, tapi manusia itu sebetulnya adalah makhluk akhirat. Karena bukan makhluk bumi, ketika lahir ke bumi itu pun butuh penyesuaian. Kita bisa membandingkan Pak Wahyu ya, apa bedanya manusia dengan ayam? Ayam begitu menetas langsung bisa lari, bisa nyucuk kan? Langsung bisa makan kan. Kambing begitu lahir dari rahim induknya bisa langsung berjalan, bisa langsung nyusu, cari susu sendiri, bisa langsung makan. Hewan-hewan yang lain pun begitu, tapi manusia tidak. Begitu lahir betul-betul lemah, tidak berdaya sama sekali. Jangankan berjalan, makan aja kalau tidak disuapi tidak bisa. Dan itu butuh waktu yang lama, butuh bisa bicara itu butuh waktu di atas 1 tahun. Itu butuh penyesuaian. Maka untuk istiqomah itu adalah bagaimana? Makanya disebut dengan istiqomah, berusaha untuk tegak. Apa artinya? Bahwa berlatih untuk tegak, dan disitulah yang kemudian Allah sudah memberikan jalan yang mana yang benar dan mana yang salah, dan disitulah kemudian diperintahkan untuk melatih diri supaya bisa berlaku benar, bisa berlaku lurus, sehingga apa yang kita lakukan itu seperti apa yang Allah perintahkan. Maka jikalau kemudian kita sudah melakukan seperti itu, maka Allah di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 sampai 32 luar biasa yang Allah berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ayat ini menegaskan innal ladzina, sesungguhnya orang-orang qalu, mereka yang mengucapkan rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah, Allah adalah Tuhan kita, tsumastaqamu, kemudian kau semua telah istiqomah, telah melakukan istiqomah, telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, baik itu berupa ucapan, tindakan maupun perbuatan, pikiran maupun perbuatan, itu adalah satu istiqomah, tetap di jalan yang Allah ridhoi. Maka di saat itulah janji Allah, tatanazzalu, maka akan turunlah alaihim, kepada orang yang istiqomah itu, malaikah, al-malaikatu, malaikat-malaikat Allah. Dan apa yang dilakukan oleh malaikat Allah? Allah takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu. Apa Allah takhafu itu? Malaikat tadi memberikan kabar gembira kepada kita, Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut. Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut. Kenapa? Karena orang sudah di jalan Allah itu dijamin keselamatan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Sehingga orang yang istiqomah itu tidak merasa takut dengan apapun. Wala tahzanu, dan jangan pula engkau bersedih. Jadi orang yang istiqomah itu tidak akan takut dengan resiko apapun selama dia tetap berada di jalan yang benar. Orang yang istiqomah itu juga tidak akan sedih selama dia tetap melakukan hal yang benar.
Dan itulah yang kemudian yang ada di dadanya adalah tetap yakin bahwa kebaikan yang Allah berikan tidak akan pernah tertukar. Bukan hanya itu, orang yang istiqomah itu wa absyiru bil jannah, maka berilah kabar gembira kalian, maka bergembiralah kalian, wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannah, dengan surga. Artinya orang yang istiqomah itu ditunggu surga oleh Allah. Allati kuntum tu'adun, yang telah disediakan buat kamu semua, yang telah dijanjikan buat kamu semua. Jadi surga itu dijanjikan, diberikan buat orang-orang yang istiqomah. Orang yang apa tadi? Orang yang tetap pada jalan yang benar, jalan yang telah Allah perintahkan. Bukan hanya itu, nahnu awliya'ukum, kami awliya'ukum, kami awliya'ukum, pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya orang yang istiqomah itu akan dilindungi oleh Allah. Allah melindungi, nah maka kemudian Allah mengutus malaikat-malaikat Allah untuk ada di sekitar kita. Ini ada cerita seorang perempuan yang bertakwa, kemudian punya suami yang fasik. Di saat itu selalu dalam keistiqomahan, tapi ini tidak membuat suaminya senang. Hingga satu ketika si suami yang fasik tadi menguji istrinya, tapi istrinya tetap istiqomah, tetap yakin. Maka ternyata satu ketika uangnya diambil dan dilemparkan ke dalam sumur oleh suaminya, tapi karena istiqomahnya itu, maka kemudian malaikat kemudian menangkap itu, tidak sampai menyentuh air di sumur, uang itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Artinya apa? Orang yang istiqomah itu selalu ditolong oleh Allah, karena Allah akan menjadi pelindung-pelindung kita dengan mengirim malaikat-malaikatnya. Wa fil akhirah, juga di akhirat. Di dunia aja sudah dilindungi oleh Allah, apalagi di akhirat. Karena itulah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan disitulah kemudian kita semua akan memperoleh apa yang kita inginkan dan memperoleh apa yang kita minta. Jadi kita menginginkan apa, kita meminta apa, maka Allah akan memberikan semua itu. Dan itu nuzulam min ghafurir rahim. Itu diturunkan dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sehingga Allah memberikan segala sesuatu yang apa yang kita minta, Allah pun akan memberikan apa yang kita inginkan, itu sebagai penghormatan, sebagai apa yang Allah janjikan buat kita. Maka dengan begitu mudah-mudahan kita diberi nikmat istiqomah ibadah kita, istiqomah berbuat baik kita, karena dengan istiqomah itu malaikat-malaikat Allah akan berada di sekitar kita. Karena itulah mudah-mudahan di sore ini kita dikasih nikmat istiqomah untuk tetap mampu menegakkan sholat berjamaah, wabil khusus sholat asar berjamaah seperti ini di waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Al-Fatihah. Iya, karena betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kullal asir bi jahil basyir nadir. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sore ini kami bermunajat bertawajuh kepadamu untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka bimbinglah kami ya Allah untuk tetap senantiasa menjadi hamba-hamba yang istiqomah jamaahnya,
istiqomah sholat sunnahnya, istiqomah puasanya, istiqomah untuk senantiasa berbuat baik, dan istiqomah untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang membawa dan mendatangkan murka-Mu. Maka bimbinglah hamba ini ya Allah yang lemah, bimbinglah hamba ini yang lemah untuk tetap senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi, dan bimbinglah kami semua untuk tetap berada di jalan bersama orang-orang yang bertakwa, bersama istri dan anak keturunan kami. Karena itulah ya Allah, anugerahkanlah istri dan anak turun yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami untuk tetap berada di jalan yang Engkau jamin ketakwaan kami sampai ajal menjemput kami, dan selamatkanlah kami, istri kami dan anak turun kami selamat di dunia, selamat pula di akhirat, dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika. Terima kasih disampaikan atas kesediaannya menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya untuk keberlanjutan dari pertemuan kita. Sampai jumpa.